Informasi selanjutnya pemirsa, didera isu tak sedap soal nepotisme, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh bagi siapapun yang bisa membuktikan komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Dodi juga membantah mutasi besar-besaran di Kementerian PU merupakan buntut bocornya surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama anak istrinya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didera sejumlah kabar tak sedap beberapa waktu terakhir. Mulai dari dugaan nepotisme menitipkan keponakannya bernama Aisyah Zakiyah sebagai komisaris di BUMN PT PP, hingga kabar mutasi ratusan pegawai Kementerian PU usai bocornya surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Diklarifikasi soal dua isu tersebut, Dodi Hanggodo tak ambil pusing. Dodi menegaskan ia tak memiliki hubungan keluarga dengan Aisyah. Apa akan diubah kalau Islam? Bahkan ia menantang siapapun yang bisa membuktikan Aisyah Zakiyah adalah keponakannya akan diberi hadiah umroh. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu betul kalau apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Sementara terkait kabar mutasi ratusan pegawai kementerian usai bocornya surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya, Dodi Hanggodo menjawab santai. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 masa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Sebelumnya Kementerian PU menjelaskan surat dinas yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, budaya kerja aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan di gedung parlemen. Komisi 2 DPR menilai sebagian ASN masih belum beranjak dari kebiasaan lama, dari sekadar absen, ngopi, hingga kembali mengisi absensi menjelang sore. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyoroti budaya kerja sebagian ASN yang dinilai belum berubah. Ia menyebut masih ada ASN yang menjalani rutinitas kerja sekedar mengisi absensi pada pagi hari, menyempatkan waktu ngopi sebelum makan siang, lalu kembali menjelang sore untuk mengisi absensi lagi. Menurutnya, pola kerja seperti itu menunjukkan budaya kerja yang belum berorientasi pada kinerja. Digitalisasi sudah kita lakukan, tetapi kenapa kemudian performanya belum berubah? Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah. Masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi. Lebih lanjut, Rifki menilai produktivitas aparatur negara perlu terus didorong agar mampu mengimbangi tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Karena itu, Komisi 2 DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang ASN dengan menambahkan indikator kinerja yang lebih terukur bagi seluruh aparatur sipil negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menanggapi ramainya isu pengadaan kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah untuk Koperasi Desa Merah Putih, di mana Menko menyebutkan bahwa dirinya tidak tahu rencana pengadaan kipas angin tersebut. Pada hari di dalam keadaan sehat walafiat. Rencana pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih senilai 1,8 triliun rupiah mencuat dalam rapat kerja Kementerian Koperasi dengan Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta. Meski ramai diperbincangkan publik, Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru menyebutkan tidak mengetahui rencana tersebut. Ferry mengatakan rencana pengadaan bukan di bawah kewenangannya. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Sebelumnya pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah menjadi sorotan publik. Publik menilai dana yang dianggarkan tidak sejalan dengan harga kipas angin di pasaran. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemerintah akhirnya resmi menyetujui skema cicilan kepemilikan rumah selama 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu disebut sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo agar cicilan rumah lebih ringan dan terjangkau. Skema cicilan rumah jangka waktu 40 tahun akhirnya disahkan sesuai arahan Presiden. Dengan tenor lebih panjang, maka nilai cicilan bulanan yang harus dibayar masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih ringan. Penerima manfaat cicilan ini ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan zona wilayah berdasarkan data dari BPS. Presiden punya hati yang baik bagi rakyat. Dengan skema 40 tahun, makanya cicilannya jadi lebih ringan. Ya, Presiden itu sudah sangat luar biasa. Pemerintah berharap dengan adanya skema baru ini akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni menjadi lebih mudah dan terjangkau. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, jari tangan bocah 4 tahun terjepit grendel besi jendela rumah. Orang tua bocah tersebut akhirnya meminta bantuan ke petugas damkar untuk melepaskan grendel dari jari putri mereka. Jari bocah 4 tahun terjepit grendel besi jendela rumah di Kota Jambi. Orang tua langsung membawa bocah perempuan tersebut ke pos pelayanan damkar dan penyelamatan alam Barajo. Petugas bergerak cepat melepaskan grendel menggunakan alat pemotong khusus. Tekstur besi yang keras sempat menyulitkan evakuasi, namun bocah ini tetap tenang selama proses berlangsung. Kurang dari 1 jam, grendel berhasil dilepaskan tanpa melukai jari tangan balita. Insiden bermula ketika bocah sedang bermain di dekat jendela dan pada saat itulah jari tangannya masuk ke lubang grendel. Orang tua sempat mencoba melepaskan sebelum akhirnya meminta bantuan petugas. Orang tua balita mengaku lega setelah grendel terlepas dari jari putri mereka dan mengapresiasi kesigapan petugas damkar Kota Jambi dalam membantu warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Demi menunjukkan rasa cintanya pada sang kekasih, seorang perempuan rela menyelundupkan narkoba saat membesuk kekasihnya di Rutan Salemba, Jakarta. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan belasan butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu bekas pakai. Seorang perempuan muda berjalan penuh percaya diri saat mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung ia lewati. Namun ketika proses pemeriksaan badan, petugas menjadi curiga dengan gerak-geriknya yang terus menggenggam erat gumpalan tisu. Setelah diperiksa, petugas menemukan 3 plastik klip narkoba jenis ekstasi tersembunyi dalam gumpalan tisu bekas pakai tersebut. Di hadapan petugas, perempuan berinisial GG ini mengakui menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk sang kekasih yang sedang mendekam di Rutan Salemba. Rasa cinta yang dalam membuat ia rela berkorban menyelundupkan narkoba demi pujaan hati yang ditahan akibat kasus narkoba. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah tingginya tembok penjara itu bisa bersama kembali karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.